Mari kita bangkit berdiri, kita kasih, kita berfellowship satu dengan yang lain, kasih kanan kirinya senyum yang terbaik, bilang Tuhan Yesus terbaik. Tuhan Yesus terbaik. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Bapa, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa, penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, itu oleh karena kebaikan dan kemurahan saja Tuhan, bukan karena keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami boleh Kau berikan kesempatan untuk hidup ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan dalam setiap jalan kami Tuhan, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di dalam nama ya Bapa. Kau berkati Tuhan para jemaat-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Biar Tuhan mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan ya Bapa. Mereka yang terbeban berat Tuhan Kau lepaskan Tuhan. Mereka yang berduka Tuhan Kau berikan kesukaan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau lawat kami Tuhan masing-masing, individu demi individu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, Kau berkati Tuhan anak-anak kami, Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berikan Tuhan mereka roh takut akan Tuhan, roh taat patuh pada kedua orang tuanya Tuhan. Kau berikan kebaikan Tuhan, IQ yang tinggi Tuhan, intelijensi yang tinggi Tuhan, intelektual yang tinggi Bapa. Kau adakan Tuhan perbedaan Tuhan antara anak muda dan bukan Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Abraham Tuhan, Ishak dan Yakub turun atas anak kami Bapa. Kau jauhkan Tuhan anak-anak kami Tuhan dari segala roh pemberontakan Tuhan. Kau jauhkan Tuhan anak-anak kami Tuhan dari segala hal-hal duniawi yang jahat ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Tuhan dalam masa kecilnya, dalam masa mudanya Tuhan, hidupnya Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hidupnya Tuhan boleh Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan yang setia dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih. Kita katakan puji dan syukur kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan kerendahan hati kita berdoa kepadanya. Ku bersembah sayang
cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan dia sungguh indah. Sungguh indah. Katakan namanya. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, karena bagi Dia yang mulia segala hormat pujian hanya bagi Yesus. Kami mau beri ya Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Perkenankan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan Tuhan. Kami mau beri ya Tuhan di hadapan lebih lagi Bapa. Biar Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan mau lebih lagi Bapa, untuk beria-ria bersuka cita Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya, kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita fellowship
Kanan kiri kita katakan bukan bersuka dengan Tuhan. Haleluya. Dengan senyum Bapak Ibu. Haleluya. Katakan bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, karena hadirat Tuhan ku akan bersuka, karena nyanyi puji kebesaran-Mu, karena hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan bukan bersuka. Bukan bersuka. Haleluya. Karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, karena nyanyi puji kebesaran-Mu, karena hatiku bersuka karena Tuhan. Nama berubah itu setiap hari, anugerahnya terima bagiku. Jangan kita dengan sukacita dan dari hatiku, dia tidak teriak. Haleluya, hatiku bersuka. Katakan namanya. Nama baru bagiku setiap hari, anugerahnya terima bagiku. Jangan kita dengan sukacita dan dari hatiku, dia tidak teriak. Haleluya, kasih lagi rahmatnya. Nama baru bagiku setiap hari, anugerahnya terima bagiku. Haleluya. 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 Katakan yang mulia Bapak Ibu bagi Yesus. Haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai.
Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang menyertai kami senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih untuk Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Terima
kehidupan kami Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan di akhir zaman, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena kami telah diselamatkan, kami telah diperbaharui, kami telah mengalami hidup baru dalam Kristus. Adalah hidup kami, adalah hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Karena kami telah diselamatkan, kami mau hidup kami dedikasikan kepada Engkau Tuhan. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri kami. Karena kami percaya kalau hidup kami adalah dalam tangan Tuhan, maka keajaiban, pertolongan, kuasa, mujizat Tuhan terjadi di setiap kami. Pagi hari Tuhan Kau mengetahui keberadaan kami, situasi, keadaan, kondisi, sakit, penyakit yang kami alami. Tetapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, ada kuasa Tuhan, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan. Pagi hari Tuhan kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan. Karena kami percaya firman adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami sakit Tuhan sembuhkan, kami terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Diberikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan, terima kasih, shalom. Silakan duduk sekali, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan baca mulai ayat yang ke-4 saudara sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4, saya akan bacakan 1 Samuel pasal 4 ayat pasal 17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul khotbah saya adalah mengalahkan raksasa. Ya, bahasa Inggrisnya kerennya adalah to defeat the giant. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dalam 1 Samuel 17 ayat ke-8 berkata, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengunguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10 berkata, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang melawan seorang. Puji Tuhan, saudara, kita berbahagia adalah kita mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sekarang telah ditemukan bahwa ternyata kecerdasan manusia bukan hanya kecerdasan intelektual. Jadi sekarang saudara ada yang namanya IQ, tetapi ada juga yang namanya EQ, dan ada yang namanya SQ, dan ada yang namanya EQ. Ini bisa ditayangkan, tolong dikasih lihat slide-nya. Jadi kita mengenal biasanya secara tradisional ada yang namanya IQ. IQ itu, tolong diklik, kayaknya 4 kali ketinggalan terus lagi. Ya ini dia. Jadi IQ itu kecerdasan intelektual. Biasanya kalau orang punya IQ tinggi dianggap orang jenius. Ada orang yang namanya Albert Einstein tuh katanya IQ-nya sekitar 140 lebih, susah. Wah, kalau saya punya teman di SMP dulu IQ-nya 140 lebih. Saya ingat tuh dia di kelas gak pernah nyatet, gak pernah nulis. Kenapa? Karena semua yang diomongin guru langsung direkam. Dia bikin rumus matematika, rumusnya sendiri, susah. Saking jeniusnya. Kalau saudara IQ-nya 120 sudah dimaksud cerdas, 140 jenius. Waduh, saya ngiri lihat teman saya, saudara. Kenapa? Karena pinter banget. Ketika tamat SMP, orang tuanya kirim dia ke Belanda. Kenapa? Karena rupanya di Eropa ada sekolah-sekolah khusus buat orang-orang yang punya bakat, punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi ada kabar baik buat kita, saudara. Karena kenapa? IQ hanya memberikan sumbangsi 20% buat keberhasilan seseorang. Ini kabar baik buat kita yang IQ-nya jongkok, nyaris tiarap gitu ya enggak. Ada kabar baik buat kita yang tell me, telat mikir gitu ya enggak. Kenapa? Karena IQ itu cuma 20% yang memberikan keberhasilan buat seseorang. Karena ditemukan sekarang namanya EQ, kecerdasan emosi. Jadi kalau orang itu tidak bisa menguasai emosinya, susah, dia bisa kalah dalam hidupnya. Dan betul nggak? Ada banyak orang pinter, tetapi ketika tersinggung, dia buang muka. Orang ambil mukanya di jalanan.
Dia tersinggung di kantornya, padahal dia adalah orang yang sebenarnya dianggap luar biasa, brilian di kantornya. Tapi tersinggung, akhirnya dia resign, itu sering terjadi. Ya, nah di pelayanan juga begitu. Ya, saya mengajar di Seminari Bethel Petamburan di tahun 94, di rambut saya tebal sampai tipis begini. Banyak mahasiswa saya menurut saya lebih pintar daripada saya, ada beberapa. Tetapi ketika melayani nggak sukses. Kenapa? Karena dia ternyata IQ-nya rendah. Gitu ya, secara temperamen kurang bagus gitu ya. Jadi ada namanya EQ. Nah, sekarang juga ada namanya SQ. Apa tuh SQ? Spiritual question, kecerdasan spiritual. Jadi kalau orang susah, walaupun IQ-nya tinggi, tapi dia nggak percaya sama Tuhan, dia kurang punya dengan penaklukan diri, dia nggak sukses dalam hidup. Nah, ada sekarang temukannya namanya EQ. Apa tuh EQ? Saudara-saudara, EQ itu adversity question. Jadi ada banyak kecerdasan. Ada namanya EQ, SQ, EQ, dan QQ. Nah, QQ terakhir main kartu-kartu saudara ya. Nah, yang saya mau bahas adalah EQ. Saya baca buku terus oleh Paul Stoll. Paul Stoll mengadakan sebuah riset. Ya, Paul Stoll mengatakan dalam bukunya ada istilah sekarang namanya adversity question. Ya, tolong diklik. Nah, ini dia. Ini orang saudara. Saya beli bukunya dalam versi bahasa Indonesia. Ternyata orang-orang yang sukses, kata Paul Stoll, adalah orang yang cerdas menghadapi tantangan. Adversity itu adalah musuh, tantangan, halangan dalam hidup. Dia berkata orang-orang yang sukses adalah turning obstacles into opportunities. Orang yang merubah tantangan menjadi kesempatan-kesempatan. Nah, di dalam bukunya Paul Stoll dia mengatakan ketika orang menghadapi tantangan ada 3 respon. Respon yang pertama ada yang disebut dengan quitters, yang kedua disebut dengan campers, yang ketiga climbers. Diklik lagi sekali lagi. Ya, oke. Jadi ada yang namanya quitters, campers, dan climbers. Nah, apa itu quitters? Quitters adalah orang yang langsung menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi ketika ada masalah, langsung lagunya lagu dangdut. Pernah dengar lagu dangdut? Ya, yang berkata, ya nasib, mengapa begini? Mau bunuh diri, tapi takut mati. Dailah. Ini ada orang seperti begini. Ya, jadi ketika menghadapi persoalan langsung, aduh Pak Pendeta, suami saya sering kelilipan, gak bisa bedakan mana isi istri, mana isi orang, gitu ya. Nah, aduh Pak, utang saya belum bisa bayar, tiap hari datangnya sama debt kolektor, gitu ya Kak. Saya udah Pak, nyerah aja deh Pak. Saudara, orang yang seperti ini nanti saya akan katakan, ini adalah orang rentan sama bunuh diri. Yang kedua, ada namanya campers. Campers adalah orang yang dia berusaha dulu, tapi dia berhenti. Ibaratnya katanya Paul Stoll seperti orang menaik gunung. Nah, orang tuh naik gunung itu sebenarnya naik gunung itu melelahkan. Ya dulu waktu SMA saya ingat saya naik gunung, namanya Gunung Gede. Itu naiknya dari jam 8 pagi sampai di puncak jam 1 siang. Selama dalam perjalanan naik gunung, puncak Gunung Gede, teman saya yang pimpin tim namanya Rudi Pangalela, saya nggak lupa tuh. Ya saya waktu itu saudara tahun 81 saya masih SMA tuh naik gunung. Wah saya tanya sama Ruli, Rul, gimana puncaknya? Dikit lagi mos, waduh, dikit laginya sudah tahu jam 1 siang nyampe. Sampai di puncak langsung saya berkata, ini yang pertama dan yang terakhir. Saya nggak mau pakai bahasa Belanda, for the first and for the last. Habis itu saya cuma ke Gunung Sahari dan Gunung Agung, toko buku ya. Kenapa? Karena ternyata memang ketika orang berkata, ya deh Pak, saya doa dulu deh. Saya ketemu ada banyak anak Tuhan, saya konseling, saya mau doakan ada banyak orang yang punya persoalan. Wah, permulaannya berkata, Pak Amos, saya mau terdapat doa. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti pulihkan keuangan saya. Tuhan pastikan keluarga saya. Cuma doanya 2 minggu. Doanya cuma 2 bulan. Doanya cuma sesaat doang. Langsung dia menyerah. Nah, orang-orang yang EQ-nya tinggi, ini orang-orang yang sukses kata Paul Stoll, adalah orang yang disebut sebagai climbers. Climbers adalah orang yang terus maju tanpa pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dia sampai di puncak, tidak menyerah. Dia berkata, memang lelah, memang luar biasa beratnya. Tapi saya percaya ketika sampai di puncak, ada sesuatu yang luar biasa yang akan saya alami dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya punya teman SMA, itu anaknya ternyata namanya Regina. Regina Indonesian Idol 2012. Ya. Jadi teman sekolah saya tuh namanya Vanka. Memang begitu, kalau orang terkenal kita hubungin saudara-saudara ya. Jadi pas saya bilang, Regina itu mamanya teman saya. Ada beberapa gini bilang, Mama bisa undang Regina kan? Waduh, dipikir saya manajernya gitu ya. Nah, saya bilang aja, kerja saya belum pernah undang dia gitu ya. Nah, Regina Idol ini adalah penyanyi yang sekarang sudah terkenal. Tapi ketika dia menjadi juara Indonesian Idol, ini kan suatu kompetisi yang seleksinya luar biasa saudara. Karena melalui satu audisi ribuan orang. Saya ingat waktu itu ada
audisi untuk Indonesian Idol di RCTI di Kebonjeruk. Saya waktu itu pas khotbah buat karyawan RCTI hari Kamis. Itu cari parkirnya susah. Akhirnya saya minta tolong satpam. Ketika saya parkir sampai masuk, satpamnya nanya, "Pak, mau daftar Indonesian Idol?" Waduh, ya. Saya bilang, "Pak, telat Pak. Lihat wajah saya Pak ya." Saya udah kadaluarsa nih ya. Udah akhir ya. Itu ribuan pesertanya. Dia juara tahun 2012. Tetapi perjuangannya luar biasa. Dia dulu pernah sampai patah kaki kecelakaan. Ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi. Ya, ayah tirinya meninggal lagi. Kayak kisah sedih sinetron. Sejak kelas 1 SMA dia harus nyanyi di kafe. Kenapa? Karena orang tuanya udah gak bisa lagi, saudara, memberikan dia biaya hidup. Tetapi setelah itu dia menjadi penyanyi yang kualitasnya luar biasa. Saya ingat pada waktu itu karena teman-teman saya di alumni SMA PSKD ngomong, vote buat Regina, itu anaknya Vanka. Jadi saya nonton acara Indonesian Idol. Itu Ahmad Dhani yang jenggotnya itu kayak kambing gitu ya. Itu sampai bilang begini sama Regina, "Tolong dong, kamu salah ya, biar saya bisa protes," gitu. Karena nyaris nggak pernah salah. Makanya dia juara. Yang belum mengagetkan adalah apa? Dia ikut Indonesian Idol sampai 6 kali berjuara. Ini namanya climbers. Ya, saya suka cerita Nick Vujicic. Saya baca bukunya. Ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi kalau sudah buka di YouTube, ketika namanya Nick Vujicic, waduh, ya dia punya istri yang cantik, anak yang normal, pembicara motivator. Dia sudah berbicara kepada lebih dari 300 juta orang di dunia. Pada di usia 6 tahun pengen bunuh diri. Kenapa? Gak punya tangan, gak punya kaki. Luar biasa. Gara-gara baca Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ya, makanya ada anak muda datang sama saya. "Pak Amos, gimana Pak? Saya belum dapat jodoh Pak." Saya bilang, "Copot tangan, copot kaki. Besok udah dapat jodoh ya kan." Nih, Vujicic dia dapat jodoh yang cantik ya. Saudara-saudara, berarti tantangan dalam hidup kita harus kalahkan. Pada waktu itu lahirlah ada seorang yang namanya Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Katanya menurut data yang saya baca, dia keturunan orang enak. Kalau saudara pernah baca dalam Alkitab, dalam Bilangan pasal 13, di tanah kanan ada orang enak, orang-orang raksasa, orang enak yang tidak enak dilawan. Saya pernah baca di internet, katanya ditemukan semacam kerangkanya Goliat. Saya tidak tahu kebenarannya. Tetapi Alkitab mengatakan tingginya 6 hasta sejengkal, 3 meteran, susah. Luar biasa tingginya. Ketika dia menantang orang Israel tadi, susah. Orang Israel melihat ini orang apa yang kelonongan. Ya. Dulu di Amerika teman saya, susah, namanya Jamie dari New York. Tingginya 2 meter. Saya ini nggak gitu-gitu pendek, susah. Ya, saya 170-an. Teman saya namanya Jamie, 2 meter. Dia kalau jalan di pintu begini, nunduk. Dia dapat beasiswa main basket. Dia kalau masukin itu bola di keranjang bola basket tuh, ya enggak. Dia cuma lompat dikit aja. Karena bola basket kan ringnya 2,43. Dia tingginya 2 meteran. Jadi tekan begini blok masuk. Kalau kita kan mesti pesen tangga dulu baru bisa begitu ya. Kalau bercanda sama saya ya Jamie, saudara tahu apa? Saya dikacekin mulu. Saya sakit aja. Tingginya 2 meter. Saya nggak bayangkan kalau gue lihat teman saya. Saya bukan dikacekin, tingginya kalau gue lihat. Saudara-saudara, tetapi kita baca yang namanya Daud luar biasa. Dia mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Di dalam Alkitab dikatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya. Bagaimana kita mengalahkan raksasa, tantangan, persoalan dalam hidup kita. Mungkin raksasa dalam hidup kita adalah persoalan keluarga. Mungkin raksasa dalam hidup kita seseorang yang selalu membuat kita menjadi terintimidasi. Mungkin raksasa dalam hidup kita adalah diagnosa hasil pemeriksaan dari dokter yang berkata, "Pak, Bapak ini punya penyakit yang serius." Mungkin raksasa yang kita hadapi adalah pekerjaan kita di kantor yang buat kita stres. Mungkin raksasa yang kita hadapi adalah masalah keuangan kita, hutang-hutang yang belum terselesaikan. Tetapi saudara, saya baca bagaimana Daud mengalahkan yang namanya Goliat. Yang pertama, respons imannya yang luar biasa. Karena dalam 1 Samuel 17 ayat 37, saudara, ulah kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepadanya, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ketika yang namanya Goliat tampil dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11, Alkitab mengatakan Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara-saudara, apa yang berbeda
antara Daud dengan yang namanya orang-orang yang disebut dengan Saul dan orang Israel. Perbedaannya dalam respon. Ketika menghadapi Goliat yang namanya Saul dan orang Israel, mereka menjadi cemas, tawar hati, dan sangat ketakutan. Kalau orang tawar hati, Amsal berkata begini. Mari kita baca sama-sama Amsal 24 ayat 10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, kecilan kekuatan. Kita baca pakai bahasa Inggris ya, biar keren dikit ya Kak. Haleluya ya. Mari kita pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya Amsal itu Proverbs ya Kak. Kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya. If you are weak in a crisis, you are weak indeed. Ya Kak. Artinya apa? Kalau kita lemah, weak in a crisis, tahu krisis ya? Keadaan genting, keadaan berbahaya. You are weak indeed. Indeed itu artinya beneran ya. Jadi kalau kita lemes menghadapi situasi krisis, kita jadi lemes beneran. Ya enggak? Saudara kalau yang pernah belajar psikologi, baca buku psikologi. Ya, rekan-rekan dosen saya saudara di Petamburan, itu ada kuliah psikologi di UI. Semua mengatakan begini, itu Alkitab sudah mengatakan dulu sebelum para ahli psikologi mengatakan. Kenapa saudara? Karena para ahli psikologi mempelajari yang namanya kejiwaan. Contoh misalnya dalam pertandingan, orang kalau sebelum bertanding melihat lawannya menakutkan, pas bertanding menang apa kalah? Kalah. Ada istilah kalah sebelum bertanding, betul? Saya suka ngomong sama adik-adik yang mau menghadapi ujian. Dulu waktu pertama kali Pak, ujian nasional Pak, yang menjadi penentu kelulusan. Duh iya Pak, itu orang tua pesan sama saya di gereja Pak Amos. Nanti tolong Pak doakan khusus buat anak-anak yang akan ujian nasional. Ya kan, ujian nasional dulu tuh Pak, itu menentukan lulus apa enggak. Bayangkan kuliah, belajar 3 tahun, ditunggu sampai 3 hari. Ya kan, jadi makanya dulu waktu ujian nasional, itu beberapa sekolah, khusus dengan pendeta, pastor sama kiai, bikin acara doa khusus, KKR. Iya enggak, bener. Ya, jadi saya bikin altar call buat adik-adik yang besok mau ujian nasional maju. Nangis-nangis semua Pak, padahal saya nggak ngapain, nangis-nangis semua. Ya enggak, sampai orang tua maju. Saya tanya, Bu, emang mau ujian? Enggak, anak saya. Bayangin dia enggak, anak yang mau ujian, ibunya nangis-nangis di depan. Saya tanya dulu, Dek, udah belajar belum? Udah Om. Jangan takut, maju terus. Ya enggak, ini saya baru doain. Beberapa bulan yang lalu saya tanya sama dia, ya, kamu lulus mau kemana? Taman Kisama. Mau ke UI Om. Wih, UI nih. Dia mau. Percaya Tuhan masih tolong. Minggu lalu WhatsApp saya, Om puji Tuhan diterima di UI. Coba. Kenapa? Jangan kita lemes menghadapi masalah. Kadang-kadang orang tuh kalau didiagnosa oleh dokter, Bu, aduh gawat nih Bu. Apa Bu? Ya, tahu nggak Bu? Wah, baru lihat nih hasil diagnosanya. Ya nggak, hasil ronsennya. Dokter lihat di tempat yang terang. Bu, lihat Bu. Lihat apa dong? Bayangan. Yang bayangan. Baru bilang, Bu, lihat Bu. Wah, udah lagi sakit. Kenapa Bu? Kaki saya kejepit. Gitu. Terus saudara, saya suka kasih rumus buat jemaat. Ini rumusnya. T ditambah R sama dengan H. Ikuti kalimat saya. T ditambah R sama dengan H. Seluruh khotbah hari ini dia rumusnya. Udah, selesai saudara baca, pulang. Boleh. THR lain lagi kemarin, sekarang THR. Ya. Kalau hari terlambat THR ya, daripada pulang kamu orang-orang. Wih puji Tuhan, saya pikir nih jemaat nggak ada nih pagi ya, gitu ya. Nomor 1 saya datang, Pak Aceh kemana Pak Aceh? Liburan ya. Pak gimana liburan ya? Waktu itu saya liburan juga ya. T adalah tantangan, T adalah persoalan, T adalah Goliat. Setiap kita pasti punya T, betul? Pasti ada masalah. Saudara tanya sama saya, Pak Amos punya masalah nggak? Saya punya masalah lebih banyak dari saudara. Saya ini tahun mengalami suatu perubahan Pak. Saya ini kan pengkhotbah keliling Pak. Saya ini sebenarnya konsultan gereja Pak. Saya bantu sebuah gereja. Salah satu gereja tertua di GBI. Pendiri GBI itu namanya Pendeta Dr. Harsenduk. Dia mendirikan gereja di Jalan Wahid Hasim 67. Namanya GBI Ebenezer. Kalau saudara tahu daerah Sarina, itu yang di belakang Sarina Jalan Wahid Hasim. Itu ada GBI Ebenezer. Pak tahu Pak ya? Ya, Petamburan juga yang didirikan itu Om. Jadi Om dulu didirikan GBI Petamburan sama Asam Lamat itu. Gembalanya anaknya Om Ho bulan November tahun lalu meninggal. Sebelum meninggal nulis wasiat. Yang meneruskan adalah Pendeta Amos Hosea. Matang nggak coba?
Saya protes gimana? Orang yang dipanggil Bapak di surga. Saya protes sama Bapak di surga. Kagak ada jawaban di surga. Ya. Saya bergumul Pak berbulan-bulan Pak. Tidur jengat-jengat. Gitu terus terang aja. Kenapa? Saya kan udah bertahun-tahun Pak kagak di jemaat. Saya kan pendeta yang hit and run. Habis khotbah kabur. Kalau jadi gembala kita nggak bisa kabur Pak. Iya. Dicariin dia. Gitu. Waduh. Ya ngurusin gereja Pak ternyata lebih berat daripada ngurusin perusahaan. Ya kagak boleh mencat orang Pak. Itu gereja 5 lantai. Ada liftnya Pak. Liftnya rusak. Telepon saya, Pak Amos mana liftnya nih Pak? Ya elah, aku tadi lift saya. Ya. Saya bilang ganti. Ganti apa? Pakai tangga. 5 lantai Pak. 5 lantai. Waduh ngurusin gereja Pak. Ya mungkin saya berkata enak ya. Tuh gereja gede ya. Makin gede gereja Pak. Makin banyak masalah. Gitu ya Pak. Itu singkat cerita aja lah ya gitu. Kapan-kapan saya lanjutkan lagi gitu ya. Ini banyak tantangan, saya juga punya persoalan. Ya enggak, saudara pasti punya persoalan. Namun tergantung dari respon. Apa saudara? Respon. T tidak otomatis jadi H. Karena tergantung plus R. Apa itu R? Respon. 1, 2, 3. Respon. Sekali lagi. Respon. Saya suka cerita kisah 2 orang salesman yang jualan sepatu di Afrika. Yang pertama gagal, yang kedua sukses. Ya gagal ditanya, lu kenapa gagal di Afrika? Yang gagal berkata, bos, dia bilang sama bosnya, orang Afrika itu nyeker and common. Gak biasa pakai sepatu. Gimana mau jual sepatu sama orang gak biasa pakai sepatu? Jadi saya nyerah bos. Itu yang disebut dengan tadi quitters, orang yang quit. Yang kedua yang sukses ditanya, lu kenapa sukses? Bosnya nanya, bos, sebelum saya jualan sepatu bos, saya lihat orang Afrika belum ngerti manfaatnya pakai sepatu. Jadi sebelum saya jualan sepatu, saya tebar paku dan beli depan mereka. Saya pakai sepatu yang saya mau jual. Ini tamatan Tanah Abang. Iya enggak. Kita dulu Tanah Abang nonton yang gini-gini ya Pak ya. Ya pakai sepatu yang mau jual. Dia injak tuh. Namanya paku dan beli. Habis itu dia copot sepatunya. Dia kasih lihat. Nggak ada lukanya, nggak ada darahnya. Nggak ada bling nancep. Bukan sulap, bukan sihir. Ini sepatu. Laku sepatu saya. Kita kan yang merespons. Betul nggak? Kalau kita meresponi dengan iman dan percaya, beda hidup. Tadi di Fujitsu yang saya ceritakan ini fotonya. Itu udah punya anak tuh. Anaknya normal. Dia bilang begini, saya memang memiliki pilihan untuk marah kepada Tuhan atas apa yang tidak saya miliki, apa yang nggak miliki, tangan dan kaki. Atau bersyukur atas apa yang saya punyai. Dia bersyukur. Dia berkata, Tuhan saya percaya. Saya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tadi saya ceritakan, pembicara motivator yang sudah berbicara kepada 350 juta orang di dunia. Ya saudara, respon menghadapi tantangan itu cuma 2. Saudara mengandalkan manusia apa enggak? Atau saudara mengandalkan Tuhan? Kalau kita responnya kekuatan manusia seperti Saul dan orang Israel, membandingkan diri dengan Goliat si raksasa itu, lemes. Betul nggak? Ya, saudara lihat. Ya, ada berkata sama saya, Pak Amos, saya baru baca buku, permulanya menyenangkan, akhir menyedihkan. Buku apa Bu? Buku tabungan saya, Pak Amos. Dia Pak Amos. Lihat buku tabungan tuh, kita kalau nge-print tuh buku tabungan, kita kagak mau lihat akhirnya ya kan. Kita bingung, kayaknya kagak pernah pakai gitu ya kan. Memang kita nggak pernah pakai, cuma gesek terus. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kekuatan, kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi, amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Negara yang paling sekarang luar biasa ekonominya itu China. Tapi di China, angka bunuh diri di kalangan pemuda yang berusia 15 sampai 34 tahun itu luar biasa. Gara-gara apa? Mereka harus sekolah, harus belajar yang benar, harus kerja yang benar. Banyak yang bunuh diri. Korea juga demikian. Angka bunuh diri kalau usia muda 18 sampai 35 tahun itu luar biasa. Itu ada satu website khusus. Orang tuh chatting. Jadi kumpulan orang-orang yang sudah tadi tuh hidupnya 4L, Letoy Lesulo Yolunglai. Mereka chatting ketemu khusus. Untuk apa? Bunuh diri. Saya browsing di internet, ada jembatan di Korea, itu jembatan terkenal untuk bunuh diri. Jadi makanya di jembatan itu ada spanduk besar dari pemerintah. Ya, tulisannya apa? Ada diskon di Pizza Hut gitu. Biar di Indonesia, saudara, setiap jam
Satu orang bunuh diri nih. Setiap jam. Weh, pemerintah Jokowi itu dipuji. Baru kali ini saudara menjelang lebaran, harga kebutuhan pokok stabil. Itu memang ya nggak luar biasa. Kita punya menteri sekarang dianggap salah satu kabinet yang bekerja. Mau bekerja. Ya nggak. Cuma saya suka bilang, ekonomi kita boleh maju. Kita mungkin mau mengejar negara-negara maju. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau manusia Indonesia tidak tahan uji. Karena untuk menjadi negara maju, orang harus kerja BB7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Lihat di Indonesia. Di China, setiap 2 menit, orang satu pengen bunuh diri. Tapi di Indonesia, 1 jam, 1 orang pengen bunuh diri. Orang tuh pengen bunuh diri, pasti ada sebabnya. Nggak ada orang lagi makan es krim, gue mati aja. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak Puluhan. Nggak mungkin. Ya, itu ada masalah. Itu masalah hidup. Saya baca sebuah buku tulis oleh Frank Meunier, seorang psikiater Kristen. Dia sudah melayani banyak orang pengen bunuh diri. Dia sering konseling orang pengen bunuh diri. Dia simpulkan ini sederhana. Ya, enak ya, saudara nggak pernah baca buku, saya bacain simpulannya begini. Semua orang itu punya masalah. Kalau berubah jadi tawar hati, responnya salah, itu bahaya. Kenapa? Jadi stres. Betul nggak? Dari stres orang depresi. Dari depresi orang apa? Bunuh diri. Betul nggak? Baru-baru ini di Mangga Besar, mohon maaf ya, ada cewek cantik muda keluar hampir telanjang. Gila ternyata. Ditanya apa? Masalahnya masalah keluarga. Jadi orang punya masalah hidup jadi tawar hati. Tawar itu orang jadi stres. Stres akhirnya orang bunuh diri. Depresi. Coba lihat akhir hidupnya Raja Saul. 1 Samuel 31 ayat yang keempat. Apa yang terjadi? Saul bunuh diri. Ya enggak? Jadi dia beda respon. Saul itu, saya mau tanya, postur tubuhnya cocok nggak jadi raja? Cocok. Ini raja pertama orang Israel. Ketika dipilih, sudah tahu itu orang Israel cuma sebahunya. Jadi potongannya potongan raja. Waktu Samuel mau mengurapi penggantinya Saul, Samuel masuk di keluarga Isai, itu bapaknya Daud. Daud lagi ngapain? Lagi mengembalakan kambing domba. 3 kakaknya Daud, namanya Abinadab, Syama dan 3 kakaknya Daud. Saya lupa satu lagi. Siapa tuh? Risik Sihab apa siapa? Bukan. Dia nggak jelas juga. Lagi hilang deh. Samuel pikir, ini dia cocok jadi raja. Kenapa? Karena Samuel tuh melihat penampilan. Kenapa? Karena Samuel udah terpaku dengan Saul, yang potongannya potongan raja. Tuhan tegur Samuel, jangan mandang parasnya, eloknya. Aku mandang hati. Dia tahu, bingung Samuel. Samuel tanya lagi sama Isai. Pak Isai, ini anak-anak semua nih. Enggak, ada satu lagi. Udah dah, kata Isai. Kagak masuk hitungan dah. Ya enggak, masih ingusan. Ya enggak, masih bocah. Gitu orang tahu bilang. Tapi Samuel berkata, panggil ya. Pas panggil, mukanya Daud masih apa? Kemerah-merahan. Kenapa? Karena kenapa? Kebanyakan dijemur gitu ya. Kebanyakan pakai bedak gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan langsung suruh Samuel urapi Daud jadi raja. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya Daud berbeda dengan yang namanya Saul. Saudara-saudara, ada orang namanya Johnny Erickson Tada. Dia pernah mengalami kecelakaan ketika dia terjun di sebuah kolam renang. Ketika dia mau berenang, dia terjun, tahu-tahu leher ke bawah masih digerakkan, lumpuh dari leher ke bawah, gak bisa gerakan tubuhnya dari leher ke bawah. Saudara-saudara, dia pengen bunuh diri berulang kali. Ya, temannya besuk dia di rumah sakit, dia bilang sama temannya, tolong ambilin bantal, tekap muka saya biar saya mati. Saudara-saudara, saya baca biografinya. Namun satu kali dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, kalau aku jadi bisa mati, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana aku harus hidup. Saudara bisa lihat nggak? Dia lagi gigit apa tuh? Lagi menggigit apa tuh? Ya, kayak kuas pinsil warna. Dia akhirnya Tuhan suruh dia apa? Melukis. Jadi dia melukis dengan menggigit. Saudara tahu lukisannya ada di mana? Ada di mana? Di White House. Di kantornya. Sekarang Donald siapa? Donald Trump ya. Barack Obama lagi datang ya. Iya nih, makanya saya besoknya mau ke Bali apa enggak ya? Karena katanya dia anak Jakarta, saya juga anak Jakarta, kita teman-teman di Jakarta ya.
Mel Trotter juga pengen bunuh diri. Kenapa? Karena dia pemabuk. Dalam keadaan mabuk dia pulang ke rumah, anaknya lagi sakit, bukan dibawa ke dokter, tapi sepatu anaknya dijual untuk beli minuman, mabuk lagi. Pas pulang ke rumah, anaknya udah meninggal. Langsung dia putuskan dirinya untuk bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri, saudara, dia lewat di sebuah ibadah, kedengaranlah kalau pujian. Saudara, dia masuk di gereja itu. Ketika dia masuk di gereja itu, ada seorang bapak yang sama sekali dia nggak kenal. Digerakkan Tuhan berdoa buat dia. Saudara, Tuhan jamah hatinya. Yang semula pengen bunuh diri, yang semula tawar hati, yang semula dalam keadaan depresi, Tuhan jamah. Saudara, Mel Trotter, Tuhan lupa. Setelah mengalami paruan hidupnya, dia mendirikan 66 tempat pelayanan bagi para mabuk di Amerika Serikat. Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi tantangan, jangan tawar hati, jangan tertekan, jangan depresi, jangan kita berpikir untuk bunuh diri. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, perkataan kita. Karena saya baca dalam Alkitab, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Goliat semula ngomong begini. Ini perkataan pertama Goliat. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini perkataan pertama dari Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 43. Perkataan kedua dari Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada orang-orang di udara, burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tolong dikasih lihat nih siklusnya. Goliat itu mengintimidasi Daud. Saudara, kalau kita menghadapi tantangan, masalah, raksasa dalam hidup kita, seringkali raksasa tantangan itu mengintimidasi kita. Saya suka kasih saran buat jemaat Tuhan. Kalau saudara lagi punya masalah, jangan sembarangan ngomong masalah saudara sama orang lain. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kenapa? Waduh, orang bisa ngomong macam-macam sama kita. Saya aja nih Pak, ketika saya diminta untuk jadi gembala Pak, ngomong sama teman-teman saya, pendeta Pak, saya bisa kecut Pak. Saya bisa tawar hati. Benar. Ngomongnya itu ada yang menyeramkan. Wah, ngeri. Ya enggak. Macam-macam. Tapi puji Tuhan ada juga yang luar biasa. Gitu ya. Saya sadar langsung, waduh, jangan sembarangan nih kita cerita masalah kita sama orang. Karena kalau kita nih punya masalah sama suami, karena suami kita suka main badminton, yang jadi kok kepala kita. Ketika sebagian foreign match menyilang. Kita ngomong sama sembarangan orang. Ci, saya lagi punya masalah, Ci. Cuma saya kenapa ya, Ci? Suka gaplokin saya. Ya, Ci masih mendingan digaplokin. Ya, kalau saya dipaketin ke Irak bagian utara. Jadi ada perkataan yang mengintimidasi. Tapi lihat tadi, perkataannya Daud. Dia berkata dengan iman dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bahasa Ibrani-nya tuh Yehovah Sebaot. Yehovah Sebaot itu artinya apa? Tuhan panglima perang. Jadi dengan kata lain, Daud ngomong begini, memang kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tadi kita baca gimana perisai, tombak, senjata yang dipakai oleh Goliat. Itu extraordinary. Tahu nggak extraordinary? Bahasa Jepangnya luar biasa. Apa saudara? Luar biasa. Bahasa Inggrisnya extraordinary. Bahasa Jepangnya apa? Luar biasa. Saudara pagi ini minum berapa bahasa nih saya. Tetapi yang namanya Daud tidak takut. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang yang beriman begini susah. Ketika menghadapi masalah, ya, dia berkata, ada Tuhan yang menyertai hidupku. Amin. Ya, dia berkata, ada Tuhan di belakang hidup. Saya beberapa kali diminta oleh jemaat, Pak, saya besok ada rapat penting Pak, bla 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 bla. Para pemegang saham Pak hadir. Lupa terus terang Pak, saya begini. Saya berkata, Pak, Bapak nggak sendirian. Ada Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kau sendirian, yatim piatu. Kenapa? Aku memberikan seorang penolong. Saudara tahu siapa itu penolong kita? Yesus. Saya mau tanya sama saudara, orang Kristen bisa santet nggak? Mempan apa enggak?
orang Kristen disantet rubuh apa enggak? Kalau sungguh-sungguh di Kristen beneran loh Pak. Lo ada Kristen kan, kita Kristen yang ya mohon maaf ya, Kristen namanya doang gitu ya. Salibnya doang yang gede, di kalung, sampai jalannya bongkok gitu ya. Kristen namanya doang, namanya sih Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho, Kristen. Tapi nggak ada Yesusnya, sehingga nggak ada Roh Kudus yang mendiami kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Ya, gereja itu bukan gedung. Tadi saya cerita, ya sekarang gereja yang saya dipercaya oleh Tuhan untuk pimpin itu punya 5 lantai Pak, gitu. Di White Hasim Pak, ya per meter Pak di situ Pak, tanahnya Pak 50 juta. Per meter Pak, 50 juta. Saya suruh pimpin, aduh Tuhan, ya gereja gede begini nih, salah kiri kanan udah hotel Pak. Tuh gereja pada datangin sama orang, tanya, ini gereja mau dijual nggak? Kenapa? Kita mau jadiin hotel, gitu Pak. Hotel Ibis aja ada 2 di situ. Ada hotel baru, di sampingnya ada hotel Cemara, sampingnya lagi itu ruko sekarang jadi hotel. Itu daerah hotel Pak. Kalau gerejanya sepi Pak, lama-lama mereka berkata, mari kita berdoa. Jadi GG Hotel. Saya bilang sama jemaat, memang Tuhan karuniakan kita gedung gereja yang bagus, tapi gereja sesungguhnya ini bukan gedung saudara dan saya. Kalau roh kita nggak menyala-nyala, kalau nggak ada Roh Kudus dalam hati kita, di gereja tutup. Lihat di Eropa, betul? Ya, saya nggak pernah jalan-jalan ke Eropa. Pernah sih ke Holland, bakery. Dan saya cerita Pak Amos, kita kalau gereja sana ngantri, hebat, iya, ngantri untuk foto-foto, gitu katanya. Kenapa? Udah jadi museum Pak Amos. Ya enggak, itu gereja Protestan tertua di Amsterdam. Loncengnya masih ada, tapi di tengah-tengah itu, mohon maaf ya, tempat prostitusi. Dia loncengnya itu cuma mengingatkan, lu udah sejam sih. Itu kata si Pak Pai. Ngeri nggak? Dia bilang sama saya, buset, ampun. Ya. Makanya saya semakin rindu ke Holland. Bakery, ya. Dan roti. Saudara, kalau kita menghadapi intimidasi, dokter berkata, Pak, penyakit Bapak nggak bisa sembuhkan. Mohon maaf, saya nggak anti sama dokter. Tapi saya kenal baik dokter-dokter spesialis, Pak. Yang berkata, Pak Amos, kami juga dokter, bisa salah. Kita kan cuma melihat hasil dari ini. Yang kadang-kadang pun dia ngomong sama pasiennya, Pak, ini menurut saya Pak, Bapak begini. Coba Bapak cari second opinion. Sampai begitu. Teman saya tuh cari second opinion. Sampai ke Singapura Pak. Sampai ke Taiwan, sampai ke Jepang. Kenapa? Karena perkataan dokter. Iya kan? Ya, saya nggak bilang kita anti sama perkataan dokter. Tetapi kita harus hidup dengan iman. Amin. Saya ingat di Pakistan ada seorang wanita. Suaminya itu yang bernama Mansur dibunuh karena percaya pada Tuhan Yesus. Tapi isinya ketika diancam, diintimidasi, dia berkata, kami tidak takut. Jika kami mati, kami akan masuk surga. Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, lihat dalam Mazmur 57 ayat yang ke-9. Dia berkata begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamu dan kecapi, aku mau bangunkan fajar. Daud ketika dia punya masalah, dia tetap saudara percaya sama Tuhan. Dia tetap bersyukur. Dia tetap memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini. Komunikasi manusia yang paling banyak itu bicara sama diri sendiri. Ya, tolong diklik sekali-kali. 80%. Sebentar saya lagi khotbah, ini sebenarnya saya lagi ngomong sama diri sendiri nih. Aduh, abis ini kemana ya? Aduh, bantu di rumah gak ada ya? Aduh, yang mana? Yang ini ya enggak. Apalagi ada yang bilang, aduh di pendeta suka ngomong, aduh selesai jam berapa di pendeta ini? Paling banyak ngomong sama diri sendiri. Tetapi faktanya, tolong diklik sekali lagi, tentang self-talk. Self-talk itu bicara sama diri sendiri. 77% yang penelitian, kita kalau ngomong sama diri kita, bersifat apa? Negatif dan melemahkan diri. Jadi seringkali kalau kita mengalami masalah, kita tanpa sadar otomatis, kayak ada kendala otomatis tuh Pak. Ya, langsung ngomong gini, aduh, gimana ya? Aduh, mati gue. Aduh, gue lemes. Aduh. Ya, kartu kredit, ya, tagihannya datang sama kita. Pas kita buka, aduh. Ya, kalau orang Jakarta bilang, awah, belum. Lantanya orang Jawa, mati gue. Apalagi ini seperti bangsa Israel. Lihat dalam Bilangan 14 ayat yang kedua. Bersungut-sungut dan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara-saudara tahu,
Bangsa Israel yang 20 tahun ke atas masuk tanah perjanjian apa enggak? Masuk tanah Kanaan enggak? Yang 20 tahun ke atas? Kagak masuk. Kenapa? Tuhan berkata karena mereka telah menista aku dengan bersungut-sungut. Kok soal bersungut-sungut gak masuk tanah perjanjian? Karena persungutan mencerminkan kita gak punya iman. Saudara-saudara, kenapa kita sebelum ibadah kita memuji Tuhan? Kenapa kita nyanyi lagu-lagu pujian? Saudara-saudara, 25% dari isi Alkitab ini pujian dan penyembahan. 25% isi Alkitab kita. Saudara baca Mazmur 1-150, itu puji-pujian semua. Kenapa isi Alkitab kita disuruh selalu memuji Tuhan? Gak boleh ada mengeluh. Gak boleh ada kata-kata yang saya sebut tadi. Istilah yang saya pinjam. Kata-kata negatif. Kata-kata yang melemahkan. Karena perkataan saudara mencerminkan iman saudara. Ikuti kalimat saya. Perkataan saya. Perkataan saya. Mencerminkan iman saya. Kalau saya ngomongnya lemes. Kalau saya ngomongnya lemes. Iman saya lemes. Kalau saya berkata saya kuat. Saya menang. Perempuan yang sakit pendarahan di dalam Matius 9:21. Lo tahu nggak? Ini ceritanya sebenarnya kalau dari konteks orang Yahudi ini mengerikan. Kenapa? Satu, perempuan yang sedang dalam pendarahan itu bahasa Arabnya ya, najis. Kalau dia memegang laki-laki lain, ya itu bahasa Arabnya haram. Apa sih? Haram. Berapa bahasa sudah bicara pagi hari ini? Makanya ketika dia zaman juga Yesus mengalir kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan Yesus kan berbalik, betul kan? Ya, ada kuasa yang mengalir di tubuhku. Itu perempuan kan ketakutan, betul kan? Kenapa? Itu melanggar. Tetapi ketika Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus marah sama dia perempuan. Apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Imanmu telah menyelamatkan. Tetapi imannya dia tercermin dari mana? Asal apa? Jangan saja juga. Makanya kalau saudara lagi sakit, ya enggak, jangan ngomong itu gini. Aduh Pak Pendeta, angkat tangan sakit, angkat kepala sakit, angkat kaki sakit, ngomong sakit, sakit. Namanya siapa? Sakit. Saya baca bukunya Yong Gicho. Yong Gicho ketemu seorang dokter spesialis ahli saraf. Ini dokter spesialis yang ngomong sama dokter Yong Gicho. Tolong diklik. Dia bilang begini sama pendeta Yong Gicho. Yong Gicho ini pendeta Korea yang gerejanya ya nggak banyak sih jemaatnya, cuma 837.000 jemaat. Gereja lokal terbesar di dunia. Dia ngajarin jemaat. Dia bilang kalau sudah punya masalah jangan ngomong sembarangan. Ya waktu kemarin ke Jakarta, ya, di grup pendeta-pendeta saya tulis Shalom Jakarta. Memang kalau kita ngomongin Jakarta kan kita udah jadi kayak putus asa kan? Ya, gara-gara Ahok di penjara kita jadi pada gimana gitu ya, kayak putus harapan. Saya berkata kita harus berkata dengan iman, Shalom Jakarta. Saudara, Yong Gicho bilang begini, saya ngobrol sama seorang dokter spesialis saraf. Dokter spesialis saraf yang begini, Dokter Cho, tahukah Anda bahwa pusat kembang bicara dalam otak kita menguasai seluruh jaringan urat saraf kita yang lain-lainnya. Jadi dengan kata lain, jika berkata kepada diri sendiri, saya tidak mampu, maka pusat saraf otak kita akan memerintahkan seluruh saraf dalam tubuh untuk menerima berita itu dan melaksanakannya. Akibatnya sikap mental dan fisik orang tersebut akan menjadi lemah. Anak saya tuh orang yang perfeksionis. Saya punya anak satu namanya Gabriel. Orang perfeksionis tuh repot Pak, nggak seperti saya. Saya orang yang ekstrovert Pak. Saya jalan dulu baru mikir. Kalau anak saya mikir dulu berhari-hari baru mau jalan. Keburu lewat tuh orang. Orang perfeksionis kan mikirnya banyak Pak. Orangnya beda-beda tipenya, betul kan? Ya. Dan selalu kalau ngomong disuruh gitu ya. Contoh misalnya, anak saya kan sekolah di BINUS Serpong. Ya waktu itu udah acara apa gitu mesti presentasi di depan seluruh teman-temannya gitu. Jadi udah sekitar biar orang lah. Kalau saya ini mohon maaf Bapak Ibu, saya Tuhan kasih karunia sama saya bicara. Ya, sampai istri saya bilang, "Mas kamu betul pembicaranya." Kenapa? Tidur pun nginggonya khotbah. Bayangkan. Beda sama anak saya yang cenderung diam. Dia kalau cocok-cocokan orang baru ngomong gitu kan ada begitu, betul nggak? Nggak beda sama saya. Saya siapapun saya ajak ngobrol. Lift cuma 3 lantai, ngobrol sama orang. Ya enggak.
Apa boleh banget dia. Pokoknya saya SA, so akrab, ketemu orang langsung Pak di sini. Gitu ya. Saya enggak, anak saya enggak begitu. Nah, yang repotnya adalah apa? Tiap kali tugas ini ngomongnya, ngomong sama Mama, nggak bisa mah, gitu. Jadi dipilih untuk baca satu cerita dalam bahasa Inggris, Pak, di hadapan ratusan siswa-siswi di BINUS di Serpong itu. Ya, si Valen juga tuh sekolah di BINUS tuh, Valen, ya, anaknya Pak Enggi ya. SMA-nya ya. Gitu. Ya, jadi macam, wah, anak saya nggak bisa tampil depan orang banyak. Ngomong kalau ada, nggak bisa. Nomor satu yang kita mesti benerin apa? Omongannya dia, Pak. Nomor satu, dia bilang, Gabriel, you cannot say you cannot. Ya, you can do it because God will help you. Kita ngomong terus, tiap kali dia ngomong gitu kita ganti, kita ajak doa, ngomong ganti. Ya, memang tidak mudah, tapi judulnya apa? Dia sukses. Ya enggak, sukses, bicara, dapat pujian. Sampai dia juga terheran-heran gitu. Ya, dia lapor mamanya, "Mah, kok aku bisa ya?" "Iya loh, bisa. Ini nomor satu rubah dulu." Betul enggak? Ya, jangan pas anak kita ngomong ini, "Mah, aku bisa." "Makanya, mau udah bilang Usai kita lemas gitu ya. Betul. Ya enggak. Saudara kalau punya Instagram, ya saya pernah ngobrol sama bekas menteri. Gitu. Ternyata saya khotbah dihadir, ngobrol. Cuma 5 menit doang. Pas saya mulai ngomong, kata-kata saya selalu, ya, di menteri ini, Pak Pendeta, titip doa Pak Pendeta. Wah, saya khotbah dia tanpa kolektor. Loh, itu pejabat-pejabat mereka hidup tenang, kagak tenang Pak. Kurang tidur Pak. Tapi kalau kita datang dengan kata-kata yang selalu, Pak, kita percaya Pak, kami gereja berdoa itu kami bangsa. Bapak, kami doakan. Waduh, ini menteri bukan Kristen Pak. Langsung begini tangannya, Pak Pendeta tolong doakan. Harus begitu. Amin. Sudah mau jadi berkat? Ya, ngomong sama orang selalu gitu. Ya, kamu bisa. Nih, itu lagi ya, ilustrasi. Orang yang lagi sakit kanker usus ini kesaksiannya luar biasa. Dia sembuh total. Tiap kali sakit ngomongnya apa? Tuhan Yesus terima kasih karena telah menyembuhkan. Mari kita baca Markus 11 ayat 23 bersama-sama. Markus 11 ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa Pak? Berkata. Bahasa Inggrisnya say it. Kepada apa? Gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah kemana? Ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mulai sekarang, kalau kita menghadapi raksasa tantangan persoalan, ngomongnya sekarang kata-kata itu. Amin. Kata-kata yang percaya, kata-kata yang mengatakan haleluya, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Ngomong sama suami, Pak, apa Tuhan berkati? Jangan ngomong begini sama suami, Pak, listrik belum bayar, Pak, kita belum bayar. Langsung suami kabur ke mall, pulangnya malam. Haleluya, amin. Ya, mau berkata kepada gunung supaya beranjak gunung persoalan kita. Amin, kita percaya, amin. Ya, percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, puji Tuhan. Karena ini hari yang berkemenangan. Ya, saya akan khotbah lama saudara ya. Karena ini yang fitri hari yang menang ya. Saya akan tambahkan lagi saudara ya. Saudara siap sampai jam 10? Ya, gitu. Habis ini saya masih khotbah lagi gitu adanya. Mari kita baca saudara 1 Samuel 17 ayat 56 sampai 57. Yang ketiga itu motivasi itu. Lihat saudara. Daud punya motivasi beda dengan yang lain. Daud ketika mau mengalahkan Goliat dia berkata begini, supaya seluruh tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saul ngiming-ngiming orang Israel. Mari kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 25. Ini iming-iming bonus. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel.
Ini iming-iming Saul. Iming-iming apa? Materi, cien, fulus, hepeng, hell, money. Tapi lihat Daud. Apa Daud mengalahkan orang yang namanya Goliat untuk mendapatkan ini? Enggak. Dia berkata apa saudara tadi? Supaya seluruhnya tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi Daud punya motivasi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan saudara bekerja buat uang, jangan. Ya enggak, saudara juga beribadah, jangan saudara berkata Tuhan, saya pengen dapat berkat. Udah pasti diberkati kalau saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Datang dengan tulus, datang dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, saya suka bilang sama mahasiswa sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan dari nol putul. Ya enggak, saya kenal Pak Hengki, ya Pak Kace, dari nggak punya rumah Pak. Dulu saya tinggal di AX 9 nomor 5, itu rumah mertua saya Pak. Saya menikah nggak punya rumah Pak. Mau menikah pesta pernikahan pun orang Batak bilang nang adong hepeng. Benar, ya enggak. Mohon maaf ya, kalau saya mau dikit-dikit dapat duit Pak, saya tiap tahun pimpin 4 tim Pak Israel Pak. Saya punya duit Pak. Saya ganti mobil tiap tahun Pak. Saya udah hitung tuh Pak. Teman saya bilang, Pak Amos, nih Israel gimana? Benar, saya sempat memikir itu Pak. Cuma saya jaga hati. Saya bilang, saya kalau ke Israel saya batalin pelayanan. Saya nggak mau, tetap Israel ada unsur bisnisnya Pak. Harus kita akui. Yang teman saya itu setahun bisa 5 kali Pak Israel. Saya nggak bilang lagi saya duit, tapi mungkin bukan bagian saya. Sampai hari ini saya nggak pernah ke Israel Pak. Tapi kalau saya mau ke Israel Pak, setahun 10 kali bisa Pak. Kenapa? Yang punya travel datangnya sama saya Pak. Cuma nanya, Pak Amos mau berapa dolar satu orang? Asal Pak Amos pimpin. Cuma saya bilang, aduh, kalau saya ke Israel, saya batalin di Joyful. Ini ramai nih Pak Israel nih Pak, ini lagi ramai nih Pak. Ini peaknya Pak. Orang Indonesia nih, ribuan orang Pak Israel. Pendeta-pendeta semua lagi pimpin Israel Pak. Ini saya batalin Joyful. Aduh, untung, kalau nggak siapa yang khotbah. Pengennya ada Pak Haji. Haleluya. Oh Pak, ya. Jadi saya suka bilang gini. Saudara saya ngomong gini bukan berarti, wah maksud saya nggak butuh duit. Ini jas beli, lagi diskon. Ini tas bukan ambil dari pohon pisang, beli. Saya beliin, dia bilang, mau cuman sekarang nasi udah kecil-kecil, kayak gini dong ya. Ya udahlah, mana-mana Tuhan panggil lah, yang penting jangan utang, gitu ya. Ini urusannya. Saya selalu berdoa, wah, ingin Pak ditawarin gereja ini Pak. Itu pengurus gerejanya Pak nanya Pak di awal-awal, kamu mau berapa tiap bulan? Kalau saya juga bilang, saya butuh mobil baru, dapat Pak. Ya, saya butuh rumah saya dan rumah saya, dapat Pak. Saya bilang, saya butuh istri baru, bertobat Pak. Kacau ya. Aduh, saya jaga hati, itu yang paling susah. Hamba Tuhan tuh Pak jatuh, bukan karena dia nggak bagus lagi khotbahnya Pak. Ya, bukan karena kandungan lagi. Karena jaga hati, begitu aja deh. Oke, saya bilang sama mahasiswa saya sekolah kita, sudah dia sekarang jaga hati. Kenapa? Karena saya pernah lihat mahasiswa saya khotbah di gereja A, dia main musik itu. Baru bulan kemudian saya khotbah di gereja B, dia dari situ lagi. Saya tanya, lu kok mah hadir? Itu dosen apa yang giling-giling? Lu mesti tetap dulu, lu mesti komitmen dulu, ya enggak? Nah, punya begini Pak. Yang gimana ya Pak Amos? Di sana PK-nya segini, di sini segini. Gitu, cilaka. Lu baru mahasiswa main musik udah main PK. Ya enggak. Jadi artinya motivasi. Coba diklik sekali lagi Elvis Presley yang jualan sabun di Ciputat. Ini king of rock and roll. 6 bulan apa 8 bulan sebelum dia tewas. Ditanya apa impian hidupnya? Rich, kaya, famous, terkenal, happy. Ya, kaya iya. Ya, terkenal iya. Happy? Enggak. Kenapa? Ketika meninggal di dalam tubuhnya belasan obat bius. Enggak bahagia. Ya. Marilyn Monroe yang jualan pecel. Ya. Ciputat lagi. Klik sekali lagi Marilyn Monroe. Dia motivasi hidup mau keterlaluan. Penginjil Billy Graham mau nginjilin dia berkata, I don't need you Jesus. Beda dengan William Colgate. Lihatnya anak muda. Sudah pernah tahu ya namanya pasta gigi Colgate kan? Tolong diklik sekali lagi. Wah ceritanya luar biasa. Ini anak muda yang miskin dulu hidupnya. William Colgate itu ketika merantau ke New York, ya kagak punya apa-apa. Miskinnya luar biasa bapaknya. Sampai suruh dia pergi cari kerja. Di atas kapal ketemu anak Tuhan, seorang kapten kapal. Nanya sama dia, nah
Kamu mau sukses nggak? Saya mau sukses Pak. Ini rahasia kamu sukses. Yang pertama, give your heart to Christ. Berikan hatimu buat Kristus. Yang kedua, be a good young man. Yang ketiga, give Lord that belongs to Him. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Jangan lupa yang suka memberi. Yang keempat, kamu kerjanya apa nanti? Tahu nih, saya mau bikin sabun. Buat sabun dengan jujur. Jangan nipu. Saudara, kita tahu tuh pas lagi Colgate, ini pemilik. Menjelang dia mau meninggal Pak. Saudara tahu nggak? Dari omsetnya dia kasih buat perjatuhan berapa? 90% Pak. Saking kayanya Pak. Udah kagak tahu duitnya mau kemana, cuma dikasih duit buat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia hidup buat Tuhan. Amin. Saya pernah khotbah di Kelapa Gading. Ada seorang wanita yang kesaksian, namanya Ibu Luisa Bernadetta Indrawati. Ya, tolong diklik sekali lagi, ini kesaksian terakhir. Tingginya cuma 70 cm. Kalau suruh buka di internet, baca aja kesaksiannya. Ya, tapi waktu saya khotbah di acara Natal, dia bersaksi di atas kursi. Ya, duduk di kursi. Karena tingginya cuma 70 cm. Kurang lebih mungkin 1 meter lebih tinggi daripada ibu ini. Tetapi wanita ini luar biasa. Dia ngomong dengan tenang. Dan dicatat oleh MURI, Museum Rekor Nasional, sebagai wanita terpendek yang bisa melahirkan anak. Punya anak. Anaknya di bawah waktu itu Pak. Anaknya udah lebih tinggi. Anaknya normal. Ya, memang kesaksiannya luar biasa. Ya, tetapi yang menarik, dia dapat jodoh Pak. Jodoh suami yang normal Pak. Waduh, ya, noni aja ada jerawat 3 kagak berani pacaran. Ya. Gimana tubuhnya kayak begini? Jadi dia nih kesaksiannya luar biasa. Jadi dia bilang walaupun dia bukan seorang rohaniawan, tetapi dia berikan hidupnya buat Tuhan. Dia suka baca Alkitab. Naik pesawat Pak, dia baca Alkitab. Inilah yang membuat dia ketemu jodohnya. Ketika dia baca Alkitab, di pesawat dia baca Alkitab. Bayangkan, saya aja pendeta di pesawat dia baca Alkitab. Ya, nonton di film layar televisi atau layar DVD itu. Terus dia baca Alkitab. Pas baca Alkitab, Alkitabnya jatuh. Nah, karena dia tingginya, tubuhnya nggak sempurna, nggak bisa langsung ambil yang seperti kita. Ya, ada seorang pria ngambilin Alkitab dia. Pria ini yang jadi suaminya. Makanya saya suka bilang buat noni-noni yang belum berjodoh, sering-sering bawa Alkitab kemana-mana. Jadi makan di food court, jatuhin Alkitab kita. Nanti yang mungut itu jadi jodoh kita. Kalau yang mungut aki-aki gimana? Kecelakaan tuh namanya. Haleluya. Pagi hari ini kita belajar saudara mengalahkan yang namanya Goliat dalam diri kita. Yang pertama, jangan tawar hati. Amin. Yang kedua, perkataan kita perkataan iman. Yang ketiga, motivasi kita supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Selamat menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama. Kita angkat sebuah lagu sebagai doa kita. Kita berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Karena Yesus yang memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Sebab kau besertaku Tuhan, sebab
Tuhan, bolehkah saya bertanya siapa di antara Bapak Ibu yang sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Yang percaya angkat tangan. Ketika saudara mengangkat tangan, digenapilah firman Tuhan yang berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Digenapilah firman Tuhan yang berkata, akulah gembala yang baik yang selalu menuntun ke air tenang dan rumput yang hijau. Digenapilah firman yang berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita, kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Pagi hari ini Bapak, Engkau pegang setiap tangan yang terangkat. Pegang tangan anak-anak-Mu Tuhan. Pegang setiap kami, pegang Tuhan. Pegang tangan anak-Mu, topang setiap kami. Kuatkan kami. Mungkin ada di antara kami mulai tawar hati. Sudah jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang beribadah. Kita dari antara kami sudah mulai putus asa, cemas, takut, khawatir, sulit untuk tidur karena ada beban persoalan, sulit konsentrasi, tertekan, sering meledak amarah, sering tersinggung, sering mengalami kelelahan secara fisik karena ada Goliat dalam hidup kami. Di pagi hari Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Goliat dikalahkan, penyakit dikalahkan, beban ekonomi Tuhan telah pulihkan setiap kami. Berkat Tuhan dicurahkan untuk setiap kami. Tingkap langit di sorga dibukakan, dicurahkan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami adalah pemenang-pemenang dalam Kristus. Bahkan kami lebih dari pemenang. Yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku. Glory. Yesus. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam diri kami. Dan kami Tuhan boleh dapat berjalan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam perancangan-Mu, di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan untuk Pak Amos Hosea Tuhan yang sudah Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk pelayanan keluarganya ya Bapa. Biar Engkau pakai lebih lagi Bapa sebagai kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menabur. Saya undang untuk yang bertugas Pak Aming dan Ibu Tati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai kami senantiasa tidak pernah berkesudahan. Kini Tuhan tiba saatnya juga kami juga akan menabur Tuhan, memberikan terbaik bagi
gereja ini Tuhan. Sekiranya Tuhan Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kita katakan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Silakan pakai sendiri Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan yang meriah bagi Dia. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau bersyukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapan-Nya. Ku hanya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapan-Nya. Ku hanya bersuka. Tuhan pun bersuka. Tuhan pun bersuka. Kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman Pak Wira. Bapak Iwan. Ya, shalom. Ya, tetap semangat ya, meskipun di hari Idul Fitri ya. Kita sudah mendengarkan bahwa kita jangan takut dengan masalah apapun. Terima kasih pada hamba-Nya yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua agar kita tetap semangat di dalam Tuhan ya. Selamat datang untuk di GB Joyful yang baru pertama kali. Bila Bapak Ibu saudara sekalian datang, kami mohon berdiri, kayaknya ada ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya. Datang. Ya, kita akan melihat. Mohon maaf untuk laporan keuangan belum dapat ditampilkan karena mungkin ada keterlambatan pelaporan ya. Ya, selanjutnya untuk info Praise and Worship untuk tanggal 4 Juli ditiadakan atau diliburkan karena musim pada libur ya cukup panjang. Jadi diliburkan, nanti dimulai kembali pada tanggal 14 Juli hari Selasa. Tanggal 11 Juli. Oh, ini salah nulis ya. Ya enggak ada tuh tanggal 27 ya, ini salah nulis. Jadi tanggal 27 Juni ya, jadinya yang tidak ada ya. Jadi salah nulis. Juli, enggak 27 Ya. Juni enggak ada. Ya. Ya, di tanggal 4 Juli diadain lagi untuk tanggal yang untuk
Selasa besok ditiadakan. Jadi Selasa depannya lagi diadakan. Ya, ini akan dimulai lagi ya. Yang salah nulis, mohon maaf. Ya, selanjutnya doa pagi tetap kita diadakan setiap hari Sabtu. Jadi doa malam tidak ada ya. Ya. Selanjutnya untuk WB Joyful diharapkan datangkannya ibu-ibu untuk berfellowship bersama hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 mulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi dimohonkan hari Sabtu tanggal 8 Juli ya di WB berjalan. Ya, selanjutnya kita akan bergabung dalam acara Komsel Joyful, tetap ada. Nanti diadakan pada hari Kamis yang akan datang, tanggal 6 dan tanggal 20 Juli. Tempatnya seperti biasa ya. Nah, untuk bahan sharing kita akan menunggu dari Ketua Komsel yaitu Bapak Pardo ya. Jadi mohon diingat kembali untuk jemaat, tanggal 6 dan tanggal 20 Juli kita tetap ada Komsel ya. Ya, selanjutnya ibadah pemuda Sabtu tanggal 1 Juli jam 5 sore bertempat di gereja tetap dimulai ya. Ya, selanjutnya ya, ini kita akan mendukung dan berdoa untuk jemaat kita ya, adik-adik kita yang akan dibaptis yang akan datang. Mohon kita dukung doa ya, karena ini adalah suatu kegembiraan bagi kita semua bahwa adik-adik kita, anak-anak kita akan dibaptis ya. Dan PAUD juga masih tetap dibuka untuk ajaran 2017-2018 ya. Kita lihat sesuai dengan kriterianya ya. Ya, selanjutnya ya, ini kita nantikan ya. Keluarga besar GBI Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Yogi Miguel 19 Juni, adik Elroy M. Purba 19 Juni, Bapak Usman 20 Juni, Saudari Natasha Jedima 21 Juni, dan Saudari Cynthia Abed 24 Juni. Selamat ulang tahun semua, Tuhan memberkati. Ya, ibadah raya untuk minggu depan tanggal 2 Juli hanya satu kali saja, mulainya jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ya, ya, selanjutnya ya, ini jadwal pelayan para untuk minggu depan ya, dimulai jam 10. Koordinatornya Bapak Irwan Arifin, asyarnya ini bukan Bapak Hendra atau Bapak Gunawan, jadi yang petugas yang bagian siang ya, nanti kita hubungin lagi. Tanggalnya tanggal 2 salah tuh, ini nggak diganti. 2 Juli setelah diganti ya. Untuk worship leadernya Bapak Riko, singernya Ibu Atila, Saudari Tia dan Saudari Cipia. Untuk doa syafaatnya Ibu Erni Riantini. Ya, mohon dipersiapkan lebih baik lagi ya. Ya, selanjutnya ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya undang saudara untuk bagian berdiri, kita akan berdoa syafaat. Saya undang untuk Ibu Jenny untuk doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami boleh mempergunakan dengan baik karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang memampukan kami Tuhan untuk tetap beribadah kepada-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berseru pagi hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, firman mengatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Bahkan aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak Engkau ketahui. Itu sebabnya pagi ini kami berseru kepada Engkau Allah yang memiliki kuasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa,
Pagi hari ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau tetap memberikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Kau sudah pilihkan bagi kami. Kami percaya para pemimpin ini adalah pemimpin yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa pemimpin kami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami. Berserta seluruh jajarannya Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau senantiasa Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, biarlah juga Tuhan Kau memberikan damai sejahtera juga bagi kota kami, baik para pemimpinnya pun Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, beserta tim koordinator yang ada di tempat ini, seluruh para pelayan-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Satukan senantiasa hati kami di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Bahkan Kau menyatukan roh kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan itu boleh mempermuliakan nama-Mu senantiasa Bapa. Kami juga berdoa untuk bagi para jemaat-Mu Bapa pagi hari ini, biarlah Tuhan jemaat-Mu berkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita yang berlimpah yang daripada Engkau Bapa. Senantiasa Tuhan Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau, memberikan roh yang senantiasa rindu untuk berbakti kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Kami menyerahkan juga mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan menyembuhkan mereka, sebab kami tahu Kau adalah Allah sang penyembuh itu sendiri Bapa. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami beriman kepada Engkau, sakit penyakit apapun Tuhan boleh dilaukan dari tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, khususnya pagi ini kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Hendra. Biarlah Tuhan Kau juga menjamah orang tua dari Ibu Hendra yang hari ini berada di rumah sakit. Tuhan Kau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya ketika iman kami berbicara, maka Engkau akan berbicara juga kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus Tuhan mau menguatkan iman percaya kami. Seperti firman-Mu pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kembali kami Tuhan, untuk kami tidak bersungut, untuk kami tetap menghadapi hidup ini dengan kekuatan yang daripada Allah, untuk kami tetap menghadapi kehidupan ini dengan semangat yang menyala di dalam Engkau Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah berjalan di depan kami, dan firman mengatakan bahwa percobaan yang kami hadapi Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kami. Itu sebabnya Tuhan, mari mampukan kami untuk kami tetap menjadi pemenang-pemenang-Mu. Bahkan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Dan di dalam kehidupan kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Amos Hosea yang pagi hari ini sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, urapan yang baru, hikmat yang baru, minyak yang baru senantiasa Engkau curahkan bagi Bapak Amos Tuhan. Menyertai dengan kuasa-Mu dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu, memberkati di dalam keluarganya, memberkati kesehatan, memberkati kehidupan pribadinya Bapa. Biarlah Tuhan kekudusan senantiasa Engkau taruhkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terakhir kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan bangsa pilihan-Mu umat Israel dimanapun mereka berada. Mari terus selawati mereka Bapa. Biarkan mereka tetap beribadah kepadamu. Biar mereka semakin hari semakin banyak bertobat dan mau mempercayai Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Mari memberkati mereka Tuhan, orang tua kami, di mana mereka sudah mewariskan iman percaya mereka kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau melalui mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau tetap memelihara kehidupan mereka. Engkau menjaminkan kesehatan mereka senantiasa Bapa. Di masa tuanya Tuhan, berkati Tuhan dengan damai sejahtera sukacita menjadi bagian di dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami dan inilah seruan doa kami pada pagi hari ini. Dan kami beraskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini.
kami akan kembali dan mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan telah berkati, Tuhan telah urapi sehingga apapun yang kita kerjakan dengan tangan ini Tuhan buat berhasil supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan karir saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah keuangan saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara-saudara kekasih, kembalilah terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Yang